Oke, selesai nge-gym bro. Ini tempat gymnya nih, namanya nih Mega Gym ya. Jadi ini cukup jauh, sekitar 2 apa 3 ya 3 km lah. Nah sekarang kita perjalanan pulang. Jadi perjalanan pulangnya kita melewati sebuah sawah-sawah. Dan tempat gymnya itu tadi di sana tuh. Itu tempat gymnya tuh ya. Tempatnya cukup lengkap lah. Cuma 10.000, nggak tahu kalau dewasa. Saya dari jam 3 kurang dari tempat saya PKL itu jam 3 kurang. Terus nyampe sini 30 menit. Jadi setengah 4 saya nyampe sini. Dan sekarang olahraga. Sekarang sekarang hampir jam 5. Saya olahraga tuh 1 jaman lah. Nah lihat boy, pemandangannya gila. 1 jaman olahraga itu ngelatih pull leg. Jadi sekarang tuh harinya push ya. Push itu kayak chest, shoulder sama tricep. Push itu didorong. Latihan yang kita angkat itu gerakannya mendorong. Dan ini lihat pemandangannya luar biasa. Saya di sini sendirian boy. Nggak tahu bakalan tiap hari apa enggak, tergantung sih. Kalau emang bisa tiap hari, paling nanti malam ngambilnya boy. Karena pagi ya susah lah. Pagi ya juga, kalau subuh juga masih tutup. Kalau malam masih bisa. Pulang PKL kan saya jam 4-an. Pulang kegiatan PKL ya jam 4-an, 4 sore. Nah bisa tuh habis maghrib atau enggak jam 4-nya langsung kesini bisa. Tapi kalau pulang PKL kan capek pasti ya. Udah capek, kotor lagi. Nah pasti tidak maksimal nanti latihannya. Lebih baik ya paling habis isya. Nah habis isya kan perjalanan 30 menit. Berarti setengah 8 atau jam 8 nyampe lah. Nah baru olahraga tuh. Karena tutupnya jam 9 boy. Ya tutupnya jam 9 katanya. Next mungkin bakalan ketika gue latihan bakalan di video. Karena tadi kan gak enak ya. Saya anak baru, ya butuh beradaptasi. Ini itu hari keberapa ya? Gak tau, lupa hari keberapa. Intinya nanti di judul ada lah. Saya udah jarang bikin vlog sih. Karena memang pertama, ya kalau saya bikin vlog tiap hari kegiatannya emang kayak gitu-gitu aja bro. Ini udah sore banget. Tapi saya bisa nyampe ke tempat PKL sebelum maghrib lah pasti. Sebelum ya setengah 6 mungkin nyampe sana. Nah sekarang juga mau jam 5. Makanya saya jalannya agak cepet bro. Ini jalannya naik turun ya. Naik turun karena di pegunungan. Suasananya juga dingin boy. Berangkat saya jalan kaki 30 menit tuh lama ya kayaknya. Nggak tahu berapa kilometer itu. 3 kalau saya nggak salah lihat mah 3 km waktu saya cek di Google Map tuh. Jadi 30 menit boy. Saya dari mes sampai tempat gym itu 30 menit. Itu pun jalan biasa kayak gini nih, nih. Itu tuh tempat gymnya sama kayak di videonya Bang Angga Kusuma. Yang videonya tuh bahas-bahas tentang olahraga tanpa alat dan di gym dan sebagainya. Jadi dia videonya tuh bahas-bahas tentang kayak gitu olahraga, cara masuk daftar TNI, begitulah. Dia punya banyak channel juga. Dia juga main game. Kalau ini ceritanya tuh kita habis nge-gym, habis olahraga, kardionya jalan kaki boy. Pemanasannya jalan kaki, kardionya pas olahraga juga ke jalan kaki. Jos. Mungkin kalau nanti mah saya bisa pakai sepatu lah. Biar nanti pulangnya tuh kita bisa kardio, bener-bener kardio. Jadi jogging, nggak jalan kaki gitu bro. Jadi pas berangkatnya aja kita jalan kaki.
Nah pulangnya kardio. Karena saya bawa sepatu olahraga. Ya karena emang saya niatnya di sini menjaga tubuh ya, dimanapun dan kapanpun tetaplah olahraga mah. Ya emang tapi jangan dipaksa juga. Kalau emang capek kerjanya ya udah istirahat. Tapi kalau jalan kalau lari mah jogging enak. Cus ada ini. Ya, mantap boy. Luar biasa. Jalannya tuh. Lihat naik. Di sini tuh udah pasti banyak tambak lah. Banyak tambak tuh. Tuh ikan apa tuh? Ada ikannya itu boy. Itu dibuat tambak buatan, bukan air biasa. Itu jalannya. Wah. Udah naik ya tikungannya. Mantap. Nah, ini jalan utamanya nih. Dapatnya jalan lurusnya dari tempat mes saya. Ini udah hampir 20 menit. Tuh jalannya naik. Ini dari tadi kita naik, boy. Udah 23 menit. Mungkin di video mah nggak akan full ya, pasti di-cut lah. Mungkin ada obrolan saya yang jelek, nggak penting gitu ya. Cuma mengisi kegabutan. Nah, itu paling dipotong gitu. Ini bentar lagi juga nyampe. Iya 30 menit saya bilang. Udah 30 menitan. Berarti kalau misalkan 2 jam. Jadi saya jam 3 ya. Sekarang udah jam 5. Jadi 2 jam kan bener, 2 jam. Bisa pulang. Kayaknya habis maghrib deh kalau misalkan hari-hari biasa mah. Karena Sabtu Minggu aja saya tuh yang libur. Kalau misalkan saya olahraga di gymnya cuma hari-hari itu, otomatis saya pakai metode push pull legs. Karena kan 2 hari dalam seminggu. Semisal full body workout itu yang pertama lama, yang kedua saya nggak telaten. Pasifik hiji. Punten, Pak. Mana cabutan di April hiji. Nggak telaten tuh kalau full body workout. Dari misalkan Sabtu full body, Minggunya full body lagi. Waduh. Yang pertama di situ rame buat tempatnya. Jadi kalau kita misalkan latih apa dulu, misalkan dada deh, atau shoulder, otomatis kita kan harus latih lagi yang lainnya menggunakan alat yang berbeda. Nah jadi nanti ribet. Kalau tadi kan saya cuma latih shoulder, chest, sama tricep. Itu pun 3 itu pun udah ribet banget, boy. Jadi harus kadang-kadang nunggu dulu, gitu kan. Ya kan namanya juga tempat umum ya, bukan ruangan sendiri gitu. Jadi harus berbagi gitu, boy. Dan kalian juga harus fokus mainnya, olahraganya tuh. Makanya saya 1 jam bisa tuh karena emang fokus. Karena kata Deddy Corbuzier juga latihan yang serius itu, atau latihan yang membuat badan terjadi itu bukan karena lamanya latihan, tapi kualitas latihannya. Dimana ya kita nggak mainan HP, kita nggak cuma artian tuh yang nggak banyak bermain gitu, nggak banyak ngobrol, nggak banyak main HP. Jadi Corbuzier kan kalau latihan 45 menit. Iya, cuma 45 menit. Itu benar-benar fokus. Nah misalkan kalau saya latihannya tiap hari ataupun dalam seminggu tuh lebih lah 4 kali gitu, 4 kali atau 5 kali. Nah saya bakalan pakai metode yang memang dibagi-bagi. Semisal Senin shoulder sama bicep boleh lah, atau shoulder sama legs, terus chestnya sama tricep, and then back sama bicep gitu. Nanti dibagi 2-2 gitu, bro. Tapi kalau emang Sabtu sama Minggu aja, berarti saya pakai push pull legs. Kayak tadi saya pakai push. Nah mungkin nanti pullnya nanti besoknya, minggunya gitu.
kita udah nyampe nih. Ini kan bangunannya nih. Ini yang cat biru itu tuh bangunannya udah termasuk. Gerbangnya sebelah sana depan. Mancing ah. Ini dia. Tempatnya. Oke, udah sampai. Sekarang udah 29 menit. Berarti bener kan? Kurang lebih 30 menit. Nah nih, saya sekalian itu di situ musola. Saya sekalian ini devlog. Ini pos sapam tuh, pos sapam. Ini tempat parkir. Ya, sisa-sisanya di sana juga ada tambak. Dan ini tuh aula nih, ini aula nih. Ini aula. Kalau rapat apa tuh di sini nih. Di aula. Ini aula nih tuh. Nah, itu juga tambak, ini tambak semua. Ada pembenihan, pembesaran nggak ada di sana, pembesaran tuh di sana tuh. Oh, sana adanya pembenihan sama pendederan kalau nggak salah. Ini pendederan nih. Tuh gudang makanan, Ini hatchery, tempatnya benih telur. Aduh, Habis minum siang. ngopi banget. Saya nge-gym. Ini tambak lagi tuh. Sana ada banyak pembesaran, ya macam-macam sih tambaknya. Tuh, hati-hati kolam dalam. Ah ya, tadi di sana tuh kantin, itu kantinnya. Dan tempat mes kita tuh sebelah sana, di paling pojok. Ini tambak semua. Ini kamar mandi, tapi pintunya udah rusak. Nah, ini tempat-tempat mes semua, para pegawai, para ya orang-orang yang berperan di sini lah gitu. Tapi kalau saya mesnya sebelah sana, pojok tampaknya. Bener ya, berarti 30 menit nih. Sekarang udah 31. Nah, kalau lari mungkin 15 menit, 10 menit bisa sih kalau jogging. Jogging ini ya, jogging cepet ya, bukan jogging lambat, cepet bisa. Jadi saya pakai inilah sepatu lah buat balik. Nah, tempat mes semua tuh. Ini tempat mesnya pembina. Nah, ini 1, 2, 3 tuh. Itu tempat mes kita. Teman-teman kita pada lagi nyanyi. Pada di dalam semua boy. Udah kita masuk aja lah. Soalnya mau mandi, keringetan. Wah, sepi dong. Ya, sepi boy. Oke. Sekarang saya mau mandi, istirahat, mungkin ya habis maghrib makan juga, minum juga boy. Saya mau cari susu sih. Susu apa aja deh. Udah, yang penting saya minum susu. Ada asupan proteinnya gitu boy, ada asupan yang agak-agak bergizi. Badan saya lelah banget. Saya udah nggak olahraga tuh cukup lama sih. Ya Allah, sedikit curhat deh. Jadi bikin video juga udah beberapa hari nggak bikin sih. Jadi nanti tuh dayanya tuh nggak urut boy. Kan saya mulai tuh dari day 3. Day 1 kan saya udah jelasin tuh di day 3 tuh kayak apa sih gitu kan. Jadi di day 3 tuh saya mulai, dan sekarang saya udah upload di day 5 kalau nggak salah. Di day 5 tuh nggak di day 4. Di day 5 ya. Di day 6 nya juga ada, di day 6. Di day 6 ada. Nah di day 7 8 kalau nggak salah nggak ada. Intinya ada 2 hari yang saya nggak bikin video. And then ada juga laginya hari laginya itu nggak bikin video juga. Jadi nanti tuh videonya tuh day-daynya tuh nggak urut gitu. Intinya gitu boy. Jadi dari day 3 itu nggak urut sampai saya balik nanti gitu.
Ya karena sulit lah ya. Saya juga butuh hari dimana kita istirahat atau fokus ke kegiatan kita, dalam artian istirahat untuk tidak bikin video gitu, tidak bikin vlog. Karena kan kalau setiap hari, yang pertama saya udah tahu ya, pasti nih kalian bosen karena kegiatannya kalau nggak makan olahraga gitu aja sih kegiatannya. Cuma kalau nggak kayak gitu ya paling ngobrol sama temen dan sebagainya gitu ya. Temennya juga ya yang satu mes, yang satu angkatan sekarang gitu, yang lagi PKL bareng. Ini kegiatannya kayak gitu-gitu aja. Jadi kalau memang kita bikin videonya dari D3 sampai saya pulang setiap hari, ya jelas videonya berantakan nanti ya. YouTube saya nanti isinya kayak gitu semua, apalagi 45 hari. Aduh, mungkin lebih juga sih. Jadi kalau 45 hari berarti 45 video. Ya udah berantakan. Isinya video gak jelas semua. Ya but it's okay lah, ini emang tujuannya saya upload video di YouTube tuh buat dokumentari bahwa saya tuh ya ada gambarannya, inget buat nanti saya dewasa, oh saya tuh pernah di sini nih gitu. Kalau saya bisa kangen atau rindu kan saya bisa main ke sini. Saya mau lihat tempatnya gitu. Setiap kenangan, setiap hal yang kita lakukan di dunia ini tuh pasti ada momennya, ada hal yang berkesan, ada pelajarannya, ada hal yang memang membuat diri kita mungkin berubah. Dalam arti berubah tuh berubahnya I don't know ya, positif atau negatif. Setiap hal di dunia ini tuh pasti ada kesannya, ada keluh kesahnya gitu deh. Seperti ya contohnya kalau kalian lagi main sama temen siapa, temen baru, temen lama, temen dari kecil, pasti ada kesannya di setiap main, di setiap hari itu gitu. Makanya saya dokumentari biar ya saya ingat, karena kan ini hal baru atau ya hal baru di kehidupan saya gitu. Ini kan saya baru PKL-an, saya baru mengalami PKL, saya baru menginjak di Tasikmalaya gitu. Nah itu kan sebuah hal yang baru yang emang harus kita dokumentasikan, atau hal yang berharganya itu di situ tuh gitu boy. Jadi ketika saya waktu MTS saya juga bikin vlog tentang Jogja, right? Itu kan saya juga baru pertama kali main jauh di Jogja tuh, paling jauh tuh saya main tuh. Jadi ya itu hal baru buat saya gitu weh. Saya baru menginjak kaki di tanah Jogja, dan saya juga baru main paling jauh di Jogja gitu. Nah kalau kita nggak dokumentasi ya kita akan buyar gitu di pikiran, kita bisa aja pelupa mengingatnya tuh kadang-kadang gitu. Kalau ada video, nah, kalau kita lupa ya kita lihat aja videonya, oh saya baru tuh saya melakukan ini nih waktu di situ gitu boy. Intinya tujuan saya sih di situ ya, mendokumentasi. Makanya vlognya itu ya biasa-biasa aja dan sebagainya. Ini juga nih nggak pakai tripod ini, tapi emang hidup tuh perlu tanda tanya gue sumpah. Karena ketika kita melakukan vlog pun, ketika kita sudah tidak ada, I don't know akan jadi apa. Ya mungkin keturunan kita akan tahu kita. Wah iya sih, nanti anak saya juga tahu videonya gimana ketika sosok ayahnya atau saya gitu waktu PKL, waktu di Jogja dan sebagainya. Itu sih yang paling berkesan. Jadi dokumentasi. Jadi ketika kita nggak ada pun, keturunan kita, orang-orang yang emang kita sayangi, kita ingin membahagiakannya, itu bisa lihat kita di masa lalu sebelum dia ada. Jadi ketika kita mendokumentasikan diri kita atau hal-hal yang kita alami, hal-hal yang kita lakukan, tidak hanya menjadi kebahagiaan kita sendiri,
tidak hanya menjadi sebuah kenangan yang memang untuk kita sendiri, tidak, tapi bisa untuk keturunan kita. Mungkin saya bisa aja jadi kakek terus saya meninggal gitu boy. Nah cucu kita nggak pernah tahu kakeknya kayak apa. Mungkin ya bisa jangan terjadi, cucu kita nggak pernah tahu kakeknya bagaimana, tapi ketika dia melihat video saya, dia tahu oh kakeknya waktu kecil kayak gini. Itu yang paling wah, kalau saya udah meninggal terus saya bisa lihat keluarga saya, keturunan saya akan tersenyum di situ, sumpah. Mungkin nangis terharu juga. Dan itu yang paling penting boy. Jadi kalau kalian nanya ke saya apa saya tahu kakek saya tahu keturunan sebelum kakek saya lagi, saya nggak tahu. Saya hanya tahu nama ayahnya nenek saya gitu. Dan saya sekarang lupa. Jujur saya lupa, tapi emang udah ceritain gitu, udah disebut namanya dia. Nenek saya masih ingat gitu sama ayahnya. Kalau udah tua sekarang ya. Tapi karena emang kita nggak pernah tinggal sama dia, terus kita juga nggak tahu mukanya kayak gimana. Ketika disebut namanya pun akan sulit untuk nempel di otak. Aduh, capek sebenarnya saya boy. Udah, saya mau mandi boy. Ya, saya mau mandi. Capek saya. Semangat buat kalian ya.